Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran dengan baik. Namun, jika ada yang hari ini sedang sakit, kita doakan semoga kesehatannya segera membaik dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan IPA bab yang kedua, yakni tentang pesawat sederhana. Namun, pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai katrol dan roda berporos. Sebelum pembahasan kita lanjutkan, saya sampaikan kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis katrol. Yang keempat, menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menghitung besar beban yang ditarik oleh katrol majmuk. Yang keenam, menjelaskan pengertian roda berporos. Yang ketujuh, menjelaskan penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali yang pertama, yakni katrol. Katrol kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah katrol tetap. Apa itu katrol tetap? Mungkin kalian sering menjumpai katrol semacam ini. Nah, ini adalah katrol tetap, di mana katrolnya terletak pada satu titik dan tidak bisa bergerak. Jadi katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Contoh, saat kalian mengambil air dari sumur, jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan tergerek ke atas. Jadi ini adalah contoh dari katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bebas. Berbeda dengan katrol tetap, katrol bebas adalah katrol dapat bergerak dan tidak terletak pada atau tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Yang ketiga ada katrol majemuk. Apalagi katrol majemuk? Nah, katrol majemuk namanya saja majemuk. Majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu. Jadi katrol bebas dan katrol tetap dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat benda. Jika pada contoh gambar yang saya berikan, contoh tali yang menyokong benda adalah berjumlah 4. Kita tidak menghitung tali kuasanya, sehingga yang kita hitung adalah banyaknya tali yang menyokong benda tersebut. Dari gambar kita tahu jumlahnya adalah 4, sehingga keuntungan mekanis dari katrol majemuk tersebut adalah 4. Keuntungan mekanis atau KM adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Dapatkah kamu menghitungnya? Nah, cara menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda berikut persamaan matematisnya. Jadi membandingkan gaya beban dengan gaya kuasa. Namun tidak semua pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Contohnya adalah katrol tetap tunggal, yakni yang kita pakai untuk mengambil air dari sumur. Itu adalah katrol tetap tunggal. Katrol ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Oleh karena itu, pada katrol tetap hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Hal ini disebabkan besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban.
Selanjutnya adalah roda berporos. Pernah lihat sepeda? Nah, itu adalah contoh dari roda berporos. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.